Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Safari dari ya di Cicilin ya di Cililin ya Bandung Barat ya diwarnai pemasangan spanduk penolakan. Wow, ada apa begitu kan? Kok bisa begitu kan? Jadi kenapa di lembaga survei kan urutan 3, urutan nomor buncit begitu kan? Tiba-tiba begitu kan ya. Ada sesuatu yang kemudian kok masih memframing bahwa ada pencegalan lah begitu kan kepada Caimin begitu kan ya. Bahkan ya spanduk ya penolakan itu bertebaran di mana-mana begitu ya. Ini kan logikanya kan aneh mereka begitu. Kenapa ya di urutan nomor 3 tapi selalu ya ada penolakan begitu. Tapi mungkin faktanya begitu ya di masyarakat sudah diterima bahwa Anies Caimin ini nomor 1 begitu kan. Jadi artinya selama ini melihat realitas perkembangan politik hari ini itu sangat dinamis begitu ya. Kenapa begitu kok seperti itu begitu? Dan kan banyak sekali pro dan kontra begitu dari netizen begitu ya. Cara-cara inilah yang kemudian kampungan menurut saya pribadi. Kenapa? Ya saya katakan kampungan. Karena pada hakikatnya begini ya. Anies Baswedan itu secara demokrasi dengan Anies Caimin wajar kalau diterima oleh masyarakat begitu. Bagaimana gagasan-gagasan itu juga dari Ganjar, dari Prabowo juga ya diterima juga di masyarakat. Bukan penolakan-penolakan seolah-olah memframing sana sini begitu kan ya. Padahal surveinya di urutan ketiga, kok tumben ada penolakan seperti itu? Wajar begitu ya, inilah negara demokrasi. Bagi kami adalah orang-orang yang menolak terkait dengan hal itu, yang membuat itu pasti ada oknum di belakang mereka begitu. Tidak mungkin mereka pasti masih ada bayaran gede mereka begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Ini safari politik Anies Baswedan di Cililin, Bandung Barat ya diwarnai pemasangan spanduk penolakan ya. Saya belum pernah dengar ada pendukung Anies yang menolak capres lain. Betul begitu kan? Ada nggak ya dari dari pendukung-pendukung Anies Baswedan menolak dari capres lain? Seperti Pak Ganjar, seperti Pak Prabowo begitu. Pernah nggak ditolak di mana-mana begitu? Tidak ada. Relawan-relawan Anies Baswedan santai-santai aja mereka begitu ya. Karena pada akhirnya sudah tahu bahwa kenyataan di masyarakat ya, bahwa faktanya begitu ya. Kenapa Anies Baswedan di Makassar, wah sangat luar biasa. Di Bandung ya, suara luar biasa. Di Jawa Timur, di Bangkalan Madura, terus kemudian di Jombang juga begitu partisipasi di masyarakat sangat sangat luar biasa begitu. Ada apa begitu? Karena pada hakikatnya Anies Caimin ini disukai oleh masyarakat begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti itu begitu kan. Dia lagi yang kelompok ya yang sebelah panik katanya begitu. Ini yang nolak pasti disuruh. Pernah ada nggak pendukung Anies yang menolak capres lain? Politik zaman now ya. Ada yang panik nggak? Ini ini komentar-komentar netizen begitu kan, saya bacakan aja begitu ya. Ini ikut prihatin ya, negara menjamin supaya setiap baca pres untuk mendekati rakyat ya, tidak boleh ada penggalangan massa untuk menolak aktivitas yang dijamin oleh undang-undang. Kalau cuma pasang spanduk dan orang bayar 10 ya, paling modalnya cuma 1 jutaan. Modal cuma 1 juta, mau giring opini rakyat yang ratusan juta ya. Kalau sakit ya segera berobat dari sekarang ya, takut jantungan jebol. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Karena apa? Karena melihat realitas dan perkembangan politik hari ini begitu kan ya, kenapa Anies Baswedan yang selalu diganggu begitu kan, mulai dari penjagalan, mulai dari politik identitas, mulai dari intoleran dan sebagainya begitu. Bahkan yang terakhir ini lembaga survei begitu yang memainkan peran penting di situ begitu. Pada hakikatnya Anies Baswedan dan relawan-relawannya tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang muncul beredaran hari ini begitu kan ya. Mengapa ada penolakan-penolakan terkait dengan Anies Caimin ini begitu kan? Jangan-jangan di masyarakat sudah ya diminati di situ begitu. Safari politik Anies Baswedan di Cililin ya Bandung Barat diwarnai pemasangan spanduk penolakan ya. Bandung Barat, tv1news.com ini. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri acara safari politik terbuka di Koalisi Perubahan Bersama ya di lapangan Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Bahkan dari pantauan tvnews.com di lapangan saat melintas jalanan menuju lokasi safari politik, sejumlah spanduk ya penolakan Anies ya banyak terpasang ya, nampak sejumlah baliho-baliho penolakan tersebut ya terpasang di beberapa lokasi, yakni ruas Jalan Cililin ya dan pertigaan arah Bongas ya. Ini sudah banyak yang menolak terkait dengan adanya Anies Baswedan di situ begitu ya. Kenapa kok mesti ditolak begitu ya? Takut ya mulai jantungan ketika Anies Baswedan turun ke bawah kepada masyarakat, diterima jutaan orang di situ begitu kan ya. Inilah akibatnya mereka-mereka yang kemudian begitu kan ya, yang tidak takut begitu kan ya, yang kemudian di masyarakat tidak takut dengan intimidasi apapun, dengan penolakan apapun ya silahkan, inilah negara demokrasi begitu. Tapi ingat begitu kan, jangan sekali-kali ya mencoba bahwa framing berbagai apapun begitu kan ya, lalu kemudian menduduhkan apapun begitu kan ya. Tapi faktanya di masyarakat menginginkan bahwa Anies Caimin itu top begitu kan. Ya wajar mereka mungkin sakit hati begitu ya, atau setidaknya mereka karena melihat fakta yang ada ya, Anies Baswedan berada di lapangan terus kemudian diminati oleh masyarakat, tiba-tiba ada penolakan seperti itu begitu. Saya kira orang-orang menolak seperti itu cara-cara PKI yang agak kampungan begitu kan ya, terlalu kotor lah, terlalu naif bagi mereka begitu. Pada hakikatnya silakan mau berbagai apapun, masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana begitu kan ya. Mungkin hanya dibayar 100.000, 200.000 begitu kan ya. Mungkin bayarnya jam 3 malam, jam 2 malam, kira-kira seperti itu begitu. Situasi ini membuat relawan Anies Baswedan melakukan aksi pencabutan spanduk yang dinilai menciderai proses demokrasi. Itu tindakan pengecut, tidak berkompetisi secara sehat ya, fair play ya, tak ada mendiskreditkan salah satu calon presiden yang merugikan salah satu pihak, kata Ketua Relawan Anies Baswedan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Bandung Asep Badrun saat ditemui. Bahkan di satu sisi menurutnya di dalam politik itu memang hal yang wajar dalam bebas berekspresi. Namun ia menilai spanduk ini salah satu bentuk kampanye hitam, black campaign ya, yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Betul begitu. Saya setuju sekali begitu kan ya. Semoga ini diusut begitu. Saya pun tidak akan mengganggu pihak calon presiden lainnya dengan menyebar berita hoax lainnya, lebih mengadu ya ide dan gagasan, ucapnya. Bahkan ya dia mengatakan bahwa Asep mengaku hampir ya di 3 titik melakukan penurunan spanduk yang menyudutkan bakal calon presiden, yang menyudutkan Anies Baswedan. Cara-cara inilah yang kemudian menurut saya pribadi agak kampungan begitu kan ya. Cara-cara PKI agak kampungan ya seperti ini ya. Tidak tidak ingin kalah ya, inginnya menang terus begitu kan. Kalau tidak ingin kalah, jangan ikut berkompetisi dalam demokrasi kita begitu. Ini negara demokrasi, semua orang berhak melakukan dan mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin begitu kan ya. Jadi kalau orang-orang yang kemudian disuruh sana ini untuk meletakkan itu begitu kan, saya kira tidak waras lah pikiran-pikiran mereka begitu ya. Karena pada hakikatnya orang waras itu tidak mungkin melakukan itu begitu ya. Dan ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya melihat bahwa hal-hal seperti itu sangat kacau begitu ya. Pernah nggak relawan Anies Baswedan pernah nggak menolak dari calon-calon yang lain begitu seperti Pak Ganjar dan Prabowo? Tidak ada begitu kan ya. Yang ada ya dari mereka begitu kan ya. Bila ada capres ya adu caleg partai lain akan berkampanye di sini, jangan diganggu dan jadikan ini pelajaran serta jangan mengikuti hal-hal tersebut, pungkasnya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kasihan banget begitu kan masyarakat di situ begitu ya, yang kemudian seolah-olah ada penolakan besar ya, padahal hanya segelintir orang begitu yang menolak terkait dengan adanya kedatangan ya Anies Baswedan begitu ya. Menurut saya pribadi langkah ini langkah yang borok ya, yang bobrok ya. Demokrasi tidak ingin bersaing secara sehat, tiba-tiba begitu kan melakukan sesuatu yang kemudian ya merugikan dari calon-calon yang lain. Untunglah ya calon-calon yang lain begitu kan, misal ya dari pendukung-pendukung yang lain misal ya, terus kemudian dari Anies Baswedan itu sendiri ya tidak menanggapi hal yang banyak begitu. Kata Anies Baswedan bodoh amat begitu kan. Yang penting masyarakat kepercayaan itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.